Dari guru teladan daripada Iya. Baik, selamat sore Bapak Kepala Sekolah. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada webinar diseminasi disiplin positif calon guru penggerak angkatan 11 pada sore hari ini. Kegiatan diseminasi kita akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Nanti saya akan menyampaikan materi atau konsep-konsep. Ada beberapa konsep nanti yang akan saya sampaikan. Kemudian di akhir sesi nanti akan ada tanya jawab bagi kita semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ira, teman angkatan CGP saya, yang hari ini akan menjadi moderator dalam kegiatan diseminasi budaya positif saya. Kepada Ibu Ira, saya persilahkan. Mau rusak. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya beri kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan webinar diseminasi budaya positif kita pada sore hari ini. Pada Bapak saya persilahkan. Oke,
Cantik, cantik, cakep. Oke. Kakak tekan mikrofon dulu, kasih aktif. Sudah, sudah. Silakan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Oke. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan webinar desiminasi kita pada sore hari ini, kita terlebih dahulu akan membuat kesepakatan forum desiminasi. Ya, di sini sudah ada contoh yang saya berikan. Yang pertama itu saling menghargai. Teman-teman bisa menambahkannya. Bapak Ibu bisa pakai fitur raise hand Bapak Ibu untuk Oh ya, oke. Oke, Pak Anton, silakan Pak Anton, Pak Anton duluan. Silakan Pak Anton. Kira-kira kesepakatan forum desiminasi kita yang kedua. Oke, Ibu Rinta setelah itu Pak Iron, Ibu Susan, baru Pak Anton. Oke, menjadi
pendengar yang baik. Oke, silakan Kakak Pak Iron. Iya, iya betul sekali Kakak. Tentang Zoom ini selama kegiatan diseminasi berlangsung. Oke, tapi kamera bisa di off eh. Oke, selanjutnya Ibu Susan. Ya, Bu Susan. Halo Bu Susan. Oh, masih mute. Pak Anton dulu, Pak Anton. Menentukan tujuan. Tujuan apa Pak Anton? Menentukan tujuan. Oke, Ibu Ira mungkin. Oke. Oke, saya rasa cukup ya 6 saja kesepakatan kita pada sore ini. Saya akan membaca ulang. Yang pertama, saling menghargai. Dua, menjadi pendengar yang baik selama forum diskusi. Ketiga, meminta izin terlebih dahulu. Kemudian 4, menentukan tujuan dalam Meet. Yang kelima, angkat tangan saat hendak berbicara. Dan yang keenam, mute speaker saat tidak berbicara. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam forum diseminasi budaya positif. Ada 7 konsep yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia,
posisi kontrol restitusi, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya, materi yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dari masa ke masa terus berkembang, dari pengajaran menuju ke pembelajaran, di mana siswa menjadi subjek pembelajaran dan bukan lagi objek. Jadi, di dalam pembelajaran itu, siswa yang berperan penting. Guru hanya bertindak sebagai motivator. Kemudian guru bertindak untuk membimbing siswa selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran seumur hidup. Yaitu pembelajaran tidak terbatas pada belajar formal saja. Misalnya di sekolah, dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tetapi pembelajaran juga ada informal. Misalnya kursus, dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran juga tidak terbatas pada usia tertentu. Siapa saja bisa belajar. Pembelajaran merupakan proses yang dilakukan seumur hidup atau yang kita kenal dengan long life education. Dan perubahan paradigma belajar yang ketiga itu adalah, oh maaf Bapak Ibu, ini ada kesalahan pengetik. Yang ketiga itu adalah pembelajaran berbasis proyek atau masalah. Jadi Bapak Ibu guru itu bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Jadi anak-anak bisa belajar dengan berbasis proyek. Jadi kita memberi mereka tugas, kemudian mereka mencari tahu sendiri, mereka belajar sendiri, menambah pemahaman dan pengetahuan mereka. Kemudian nanti kita yang akan menyimpulkan, ada yang salah kita koreksi, perbaiki, kemudian kita beri umpan balik. Sehingga mereka bisa mengetahui mana yang sudah baik atau mana yang masih kurang dan yang butuh perbaikan. Iya. Selanjutnya kita masuk pada disiplin positif. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin. Oke, Pak Anton. Pak Anton ada raise hand mau menjawab kok? Halo, ya. Iya Pak Anton. Disiplin. Oke. Iya. Patuh. Ada lagi? Pak Stefanus? Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat ya. Oke, patuh. Tadi Pak Anton bilang disiplin itu patuh. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, pasti yang muncul di dalam benak kita, muncul dalam pikiran kita, disiplin itu berhubungan dengan tata tertib atau peraturan, patuh, seperti yang Pak Anton sudah sampaikan tadi. Dan juga hukuman. Itu yang ada di dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata disiplin.
Nah, disiplin positif itu sendiri adalah suatu proses penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau siswa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu didasarkan pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Jadi disiplin positif itu dia eh, didasarkan oleh nilai-nilai ini, profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini yang dipercaya eh, menuntun kita dalam melaksanakan disiplin positif. Bapak Ibu bisa baca di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, ada kreativitas, percaya diri, komitmen, keberanian, dan selanjutnya. Nah, nilai-nilai ini yang akan menuntun kita dalam kita melaksanakan disiplin positif di sekolah, baik sebagai guru maupun sebagai siswa. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Jadi, disiplin positif ini melalui profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebajikan tadi itu yang membantu siswa untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri untuk dia berbuat disiplin. Bukan berdasarkan motivasi internal atau karena paksaan, pujian, atau untuk mendapatkan pujian atau karena hukuman. Jadi mereka siswa akan melaksanakan disiplin positif itu dari dalam diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Mereka mau menjadi orang seperti apa? Orang yang bertanggung jawab kah? Orang yang jujur dan lain sebagainya. Jadi, disiplin diri membantu siswa untuk memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dari dalam dirinya. Nah, contoh disiplin positif atau disiplin diri. Yang pertama itu datang tepat waktu, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menghargai sesama, sopan santun, saling menghormati, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini contoh-contoh disiplin positif yang bisa kita terapkan kepada siswa kita berdasarkan dari profil pelajar Pancasila tadi dan nilai-nilai kebajikan. Nah, tujuan pendidikan bisa tercapai apabila guru dan siswa memiliki disiplin, terlebih khusus disiplin diri. Disiplin diri itu nanti yang akan memunculkan motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Kita mau menjadi orang seperti apa, orang yang bagaimana. Nah, motivasi internal tumbuh dalam diri kita, maka akan memunculkan tanggung jawab. Kita akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Maka tercapailah tujuan pendidikan.
Selanjutnya kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang motivasi? Motivasi itu apa ya? Ya, menurut teori yang saya pelajari dalam kegiatan guru penggerak ini, ada 3 motivasi manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dan pujian dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai tadi itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ya. Selanjutnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa tujuan dari kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Yang pertama, untuk memunculkan motivasi dari dalam diri. Kemudian keyakinan sekolah juga akan membuat guru tidak terpaksa dalam melakukan tugasnya. Dan yang ketiga, guru berperan dalam pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, untuk memunculkan disiplin positif, salah satunya bisa dengan kita membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas 9. Ini ada fokus belajar, menjaga kebersihan kelas, kemudian saling menghargai, sopan santun, datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bukan hanya oleh guru saja, tetapi ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi ketika siswa berperilaku tidak positif, maka Bapak Ibu guru bisa kembali pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di awal kegiatan pembelajaran. Nah, keyakinan kelas ini yang nanti akan membantu mereka dalam melakukan disiplin positif. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas tidak hanya ditentukan oleh guru saja, melainkan adanya kesepakatan antara guru dan siswa, sehingga siswa merasa memiliki dan mau melakukannya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu. Halo Bapak Ibu, masih semangat? Oke, kita ice breaking dulu. Bapak Ibu, saya izin kasih mati video ya, soalnya jaringan tidak bagus nih, agak lelet.
Oke, sebentar ya. Oke, cara bermainnya di sini nanti ada emoji yang akan ditampilkan. Kemudian kita akan menebak judul lagu dari emoji yang ada. Oke, kita bisa mulai. Oke, kita lihat jawabannya betul kok, pelangi-pelangi. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pakai fitur ini ya, tepuk tangan ini. Oke, lanjut. Topi saya bundar. Oke, kita lihat ya jawabannya. Yes, betul. Oke. Ya, nomor 3. Cicak-cicak di dinding. Ya, kita lihat ya dia punya jawaban. Iya, betul. Cicak-cicak di dinding. Oke, nomor 4. Kereta api. Naik kereta api. Oke. Ya, naik kereta api. Oke, terakhir. Burung kakak tua. Oke, kita lihat jawabannya ya. Burung kakak tua. Oke.
Iya, kita lanjut ke materi yang berikut. Ya, di sini ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Oh, aduh, maaf, maaf. Oke. Ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Dari konsep yang kami pelajari di kegiatan guru penggerak, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini ada studi kasus. Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Ibu Susan, guru wali kelas 8 di SMPN Satap Pantai Maloba, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Salmon. Beberapa anak di kelas 8 telah datang padanya dan mengeluhkan Salmon yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Susan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Salmon melakukan hal tersebut? Bapak Ibu bisa memberikan pendapat. Seandainya Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, Pak Iron, silahkan. Halo Pak Iron, silakan. Oke, itu pendapat dari Pak Iron. Mungkin ada pendapat dari teman lain, silakan. Halo teman-teman. Pak Martin ada raise hand nih Pak Martin. Halo Pak Martin. Iya, oke. Silakan Kakak.
Oke. Oke, masih ada lagi? Ya, kita beri applause dulu, tepuk tangan. Oke, mari kita lihat. Alasan yang pertama, karena Salmon lapar dan orang tuanya tidak menyiapkan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh salmon adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi benar tadi yang disampaikan oleh Pak Iron, mungkin karena orang tuanya tidak menyiapkan bekal. Jadi sampai di sekolah salmon mengambil paksa bekal dari teman-temannya. Jadi kebutuhan yang berusaha dipenuhi salmon itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Alasan yang kedua, salmon merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua, sehingga orang tua memperhatikan dia, salmon tadi. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi salmon adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan yang ketiga bisa saja karena temannya takut dengan dia sehingga menuruti keinginannya. Maka kebutuhan yang dibutuhkan oleh salmon, dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian, alasan yang keempat, bisa juga karena salmon merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Mungkin karena ibunya selalu memberikan bekal yang sama terus dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi itu yang membuat salmon ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh salmon yaitu kebutuhan akan kebebasan. Oke, Bapak Ibu, apa kira-kira yang Bapak Ibu butuhkan? Ibu Rinta, apa kira-kira yang kita butuhkan? Mungkin perhatian, rasa kasih sayang, ingin diterima. Ibu Rinta misalnya butuh perhatian dari suami tapi tidak dapat. Bisa saja Ibu Rinta melakukan hal-hal yang tidak terduga atau hal-hal di luar nilai positif tadi. Bisa saja cemberut atau marah-marah tanpa alasan karena kurang perhatian tadi atau kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu tidak terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memahami 5 kebutuhan dasar dari kebutuhan dasar manusia ini, kita paham teorinya, maka kita bisa memahami apa yang dibutuhkan orang lain, termaksud siswa kita. Dengan begitu, kita bisa memberikan treatment atau penanganan yang tepat kepada mereka. Oke. Selanjutnya kita masuk pada posisi kontrol restitusi. Apa sih itu posisi kontrol? Ini bahasa baru. Posisi kontrol. Ya, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu posisi sebagai guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai guru pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer.
Nah, kita lihat satu-satu. Kalau guru mengambil posisi sebagai penghukum, maka ini yang biasanya dilakukan oleh guru. Berbicara dengan nada yang kasar, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, atau membentak. Dan biasanya posisi penghukum itu hukuman yang diberikan adalah hukuman fisik atau psikis. Bahasanya bisa awas ya kamu. Kalau kamu tidak kerja tugas, awas saja. Itu kalau guru berada di posisi sebagai penghukum. Kemudian di posisi pembuat merasa bersalah, di situ guru berbicara dengan suara yang cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Misalnya, aduh ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus bilang ke kamu? Jadi bahasanya itu lembut, tetapi dia punya kata-kata menyalahkan siswa. Jadi siswa merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Guru berbicara dengan nada ramah, akrab, cenderung bercanda untuk menjaga suasana tetap hangat dan santai. Contohnya, ayolah bantu Bapak Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti baru Bapak bantu bereskan. Jadi guru sebagai teman, dia menjaga agar suasana itu tetap hangat dan santai. Kemudian guru sebagai pemantau, berbicara dengan nada suara datar, tidak emosional, tidak bersanda gurau, dan selalu mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Misalnya ada yang datang terlambat. Kamu tahu peraturannya apa? Kamu datang terlambat ini sesuai dengan peraturan atau tidak? Apa yang sudah kamu lakukan? Kalau terlambat, sanksinya apa? Jadi kalau posisi pemantau itu guru cenderung menyampaikan atau mengaitkan dengan peraturan dan juga konsekuensi apa. Kemudian posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer. Ciri-ciri posisi manajer yaitu berbicara dengan suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi. Namun tercipta identitas positif atau berhasil. Jadi di posisi ini guru akan mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dengan perilakunya. Kemudian dia mendukung murid untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berefleksi, selama ini Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukum kah? Pembuat merasa bersalah? Atau posisi teman? Posisi pemantau? Atau posisi manajer? Ya, posisi yang kelima ini, posisi manajer ini yang diharapkan bagi kita guru untuk mengambil posisi manajer. Mengambil posisi manajer dengan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Apalagi itu segitiga restitusi? Bahasa baru lagi ini ya, segitiga restitusi. Ya, posisi manajer adalah posisi yang disarankan sebagai guru dalam membimbing murid memiliki sikap disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Jadi guru mengambil posisi manajer, kemudian dia menggunakan yang namanya segitiga restitusi untuk membantu murid tadi mandiri, bertanggung jawab, serta dapat memecahkan masalahnya.
Nah, apa itu segitiga restitusi dan bagaimana tahapan pelaksanaannya? Berikut ini, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, yang paling bawah ini menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, di bagian menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menuju identitas sukses. Kata-kata yang digunakan itu bisa seperti ini. Misalnya, ibu tahu, bapak tahu, berbuat salah itu wajar, itu manusiawi. Semua orang pasti berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi bagian menstabilkan identitas itu kita akan berusaha menggeser identitas yang gagal menuju identitas yang sukses. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Kemudian masuk pada tahapan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku yang dilakukan siswa itu sebenarnya berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya di studi kasus tadi Salmon dia mengambil paksa bekal temannya. Di situ kan perilakunya itu didasarkan atas sesuatu hal. Karena dia lapar, karena dia ingin diperhatikan dan lain sebagainya. Sehingga dia berbuat hal seperti itu. Nah, di bagian validasi tindakan yang salah ini, guru dan orang tua akan memberi stimulus respon menuju proaktif sehingga bisa mengenali dan mengakui atau mengetahui kebutuhan murid. Validasi tindakan yang salah bisa contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan siswa yang salah, selanjutnya kita kaitkan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tadi. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan bermakna yang disampaikan oleh guru untuk memunculkan motivasi dari dalam diri siswa atau motivasi internal, sehingga siswa mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya seperti ini. Apa keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Kamu bersedia melakukannya? Bagaimana rasanya ketika kamu melakukan hal itu? Nanti sebentar saya tunjukkan contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, guru berperan penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator.
Cantik, cantik. Cakep, cakep. Oke, posisi kontrak. Oke, oke.
Oke, terima kasih. Kita beri applause dulu untuk Pak Anton. Oke, ya. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Anton itu, apakah penerapan disiplin itu diterapkan oleh guru saja atau siswa saja, dan juga bagaimana supaya siswa itu bisa menerapkan disiplin positif. Yang pertama itu tentu kita guru dulu harus memberi contoh atau teladan dulu. Setelah kita memberikan contoh, itu tidak serta-merta siswa itu langsung seperti membalik telapak tangan, mereka langsung hari ini kita kasih contoh, besok mereka langsung berbuat disiplin positif. Jadi semua itu butuh proses. Nah, dalam proses itu kita sebagai guru yang memberi contoh dulu. Kita secara konsisten melakukan disiplin positif itu, kemudian siswa dia melihat setiap hari, akhirnya timbullah motivasi dari dalam dirinya. Dia tergerak untuk melakukan disiplin positif. Memang penerapan disiplin positif itu tidak mudah, Bapak Ibu. Itu perlu penerapan yang berulang-ulang, terus-menerus, dan yang paling penting itu komitmen kita dan juga konsistensi kita dalam melakukan. Nah, kita Bapak Ibu guru harus ada motivasi dari dalam diri dulu untuk melakukan disiplin positif. Kemudian kita munculkan dalam tindakan kita dan murid akan mencontoh dari kita. Dan lama kelamaan pasti motivasi itu muncul dari dalam diri siswa dan mereka juga pasti akan melakukan yang namanya disiplin. Nah, untuk membantu disiplin positif ini dia bisa tercapai bisa dengan kita membuat yang namanya keyakinan kelas tadi itu. Ada kesepakatan antara siswa dan guru. Misalnya ini di dalam kelas itu saling menghargai, saling menghormati, kemudian datang tepat waktu. Jadi kesepakatan-kesepakatan itu yang kita buat bersama murid, di situ yang akan membangun motivasi intrinsik dalam diri siswa dan muncullah yang namanya disiplin positif tadi. Kemudian untuk yang nomor dua, dari 5 posisi kontrol ini eh, kita guru kalau bisa kita hindari yang 4 ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, eh, ya. Kemudian yang paling disarankan itu adalah guru mengambil posisi sebagai manajer. Jadi guru dengan mengambil posisi manajer dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi tadi itu dalam tahapan-tahapan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan dan juga menanyakan keyakinan. Itu yang diharapkan kita guru dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi siswa itu dia menyadari kesalahan yang dia buat, kemudian dia berusaha untuk memperbaikinya dengan mengaitkan dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama antara siswa dan guru. Begitu. Kalau bisa hindari posisi penghukum yang berbicara dengan nada kasar, cakar pinggang terus bentak-bentak, apalagi kasih hukuman fisik. Ya. Jadi itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, terima kasih Pak Anta.
Mmm. Eh, Tuhan. Segitiga restitusi, Bapak. Segitiga. Ya. Ya. Makasih, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Ibu moderator. Memang untuk posisi kontrol sebagai teman dan pemantau ini, guru bisa sesekali mengambil posisi sebagai teman dan pemantau. Sesekali, tetapi dari teori yang kami pelajari selama ini di kegiatan guru penggerak, memang posisi manajer ini yang diharapkan untuk guru bisa kita ambil begitu. Jadi sebisanya guru itu menghindari posisi penghukum. Kenapa? Karena eh, dengan memberi hukuman fisik ataupun psikis, tentu siswa akan merasa kecewa, merasa tertekan, dan lain sebagainya. Tapi seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi, kita kembali ke sekolah kita masing-masing. Memang ini apa seperti apa ya, gampang-gampang sulit begitu. Dengan kondisi siswanya kita di sekolah, kebanyakan anak-anak kita ini kalau tidak dikasih konsekuensi, itu kebanyakan tidak mau berubah, begitu. Kebanyakan tidak mau berubah. Jadi sebisa mungkin kita guru ini mengambil posisi manajer dalam kita menyelesaikan
persoalan yang dihadapi oleh siswa dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Bisa sesekali kita ambil posisi teman, bisa sesekali kita ambil posisi sebagai pemantau. Eh, Kemudian yang posisi segitiga restitusi tadi, dari teori yang sudah kami pelajari selama kegiatan guru penggerak dan juga dari pengalaman saya dalam penerapan segitiga restitusi ini dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Dari sini mungkin eh, pengalaman saya itu yang saya rasakan itu tenang ketika kita bisa mengetahui kebutuhan siswa, mengapa dia sampai berbuat seperti itu, kemudian kita berusaha mengaitkan tindakan yang dia buat itu dengan eh, keyakinan yang sudah kita sepakati. Di situ siswa lama kelamaan dia akan menyadari apa yang dia buat itu salah. Dia dengan sendirinya menemukan, oh saya ini yang saya buat tadi ini salah. Seharusnya saya seperti ini. Nah, jadi dengan segitiga restitusi tadi itu guru membantu siswa untuk mandiri dan juga bertanggung jawab atas perilaku yang dia sudah lakukan. Jadi dia tahu kesalahannya dia apa, kemudian dia sendiri mencari solusi bagaimana untuk mengatasi hal yang dia sudah buat tadi ini, dan dia juga akan berusaha untuk melakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama dengan guru tadi. Uh, Ya, mungkin itu Ibu moderator yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan. Oke.
Oke, baik, terima kasih. Eee, yang dilakukan oleh Bapak Guru tadi itu, ya itu bisa itu termasuk dalam posisi penghukum itu. Karena penghukum. Penghukum itu biasanya dia memberi hukuman berupa fisik fisik dan juga psikis. Nah, sekarang saya tanya bagaimana perasaannya Pak Guru ketika ini Pak Guru memberi hukuman fisik bagi mereka atau hukuman psikis? Mhm, oke, oke. Ya, memang, eee, anak-anaknya kita nih sudah tumbuh besar dengan, yang namanya apa, mmm iya, dikontrol dengan hukum begitu. Mereka sudah terbiasa harus dikasih hukuman dulu, baru mau melakukan sesuatu yang baik. Nah, kita kembali tadi ke motivasi tadi. Motivasi itu kan ada 2 tadi, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik, ya ekstrinsik itu dari luar, itu kan bisa berupa pujian, atau penghargaan, atau hukuman tadi seperti yang Bapak berikan untuk mendorong mereka melakukan satu hal yang baik, begitu. Jadi, sebisa mungkin kita guru ini, eee untuk bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, kalau misalnya ketika mereka sudah terbiasa dengan motivasi dari luar yang berupa hukuman tadi itu, nanti mereka akan terbiasa terus dengan dikasih hukuman dulu, baru mereka mau melaksanakan hal yang baik. Nah, ketika kita sudah tidak kasih hukuman lagi, mereka akan kembali lagi seperti itu melakukan hal-hal di luar disiplin positif. Jadi, kita Bapak Ibu guru sebisa mungkin kita untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri. Siswa mau belajar itu bukan karena dia mau, dipuji atau dia mau dihukum dulu baru dia mau belajar, tetapi dia belajar itu adalah keinginan dari dalam dirinya sendiri. Jadi, eee, dengan dengan halo? Bisa dengar suara saya? Oke. Dengan kita memperhatikan tadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi kita berusaha mencari tahu kebutuhan siswa kita ini apa, kenapa dia ketika mau belajar itu saya harus kasih hukuman terus ke dia baru dia mau belajar ya. Kalau kalau saya tidak hukum sama dia, dia tidak mau belajar. Jadi kita Bapak Ibu guru kita cari tahu dulu apa kebutuhannya siswa kita, apa yang dia butuhkan. Kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan siswa kita, kita mulai menumbuhkan motivasi di dalam dirinya sendiri. Memang untuk menumbuhkan motivasi dalam diri itu memang tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Kita perlu menerapkan itu berulang-ulang, berkali-kali, supaya mereka bisa dengan sendirinya tahu, "Oh ini saya mau menjadi orang seperti ini, saya mau menjadi baik, saya mau tidak pakai hukuman baru saya belajar." Tetapi muncul dari dalam keinginan dirinya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan,
sebisa mungkin kita guru menghindari posisi penghukum tadi. Kita coba ambil posisi manajer dengan kita menerapkan segitiga restitusi, kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Nah, dari situ saya yakin motivasi internal dari dalam diri siswa itu lama-kelamaan bisa muncul. Demikian itu Ibu moderator. Oke, cantik, cantik. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Anton? Iya, kita foto bersama dulu. Bapak Ibu bisa hidupkan kameranya. Ya, Tuhan. Jaringan hilang kok. Kenapa langsung keluar nih? Ya ampun. Aduh, jaringan kayak itu jaringan. Burin, bagaimana cara screenshot ini? Oke, hidupkan kamera Bapak Ibu. Screenshot dari mana, Bun? Ini. Eh, saya punya jaringan bermasalah.
Maaf teman-teman, saya punya jaringan bermasalah nih, main keluar masuk terus. Oke, bisa langsung di situ, Sa. Oke. Baik, iya terima kasih. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan ini, saya beri kesempatan kepada Bapak Kepala untuk memberikan sapaan penutup bagi kami semua. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Teman-teman bisa beri tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada doa penutup dan saya mohon kesediaan Ibu Susan. Apakah Ibu Susan masih bersama kita? Oke. Baik, kalau begitu saya akan memimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Sebelum kita menutup kegiatan kita, izinkanlah saya untuk membawa doa ini dalam kepercayaan Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan dan tuntunanmu dalam kehidupan kami, terlebih khusus dalam kegiatan webinar diseminasi budaya positif pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami pelajari hari ini boleh kami maknai dan kami lakukan di dalam tugas kami sehari-hari demi anak didik kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri kegiatan kami di hari yang sisa ini. Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan sembahyang kami, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.